Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua telah bangun pada pagi ini dalam keadaan yang sehat, sukacita dan damai sejahtera karena pertolongan Tuhan kita yang hebat. Senang sekali saudara kita kembali bertemu pada pagi hari ini di acara Renungan Pagi edisi 8 September 2022. 1 Samuel pasal 1 ayat 19 sampai 20 bacaan kita. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Karena Tuhan ingat kita. Saudara-saudaraku, bagaimanakah biasanya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan? Ada berbagai cara, bukan? Misalnya, datang ke gereja untuk memberi persembahan, menyanyikan lagu-lagu syukur, atau mengambil ibadah syukur bersama keluarga dan jemaat di rumah kita. Seringkali ucapan syukur kita maknai dengan membawa persembahan natura maupun berwujud uang ke dalam rumah Tuhan. Saudara sekalian, tentu ini tidak salah. Tapi mari kita melihat bagaimana Hana menyampaikan syukurnya kepada Tuhan dan mewujudkannya. Ternyata tidak hanya sekedar dengan nyanyian, juga tak sekedar dengan persembahan natura. Setahun setelah berdoa di bait Tuhan di Silo yang dianggap Imam Eli sebagai seorang perempuan yang sedang mabuk, Tuhan ingat padanya. Sehingga ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya Samuel. Ia memberikan putranya nama Samuel itu tidak dengan sembarangan, saudara sekalian. Tapi karena Hana benar-benar mengakui bahwa putranya adalah pemberian Tuhan yang ditunjukkannya dengan memberikan Samuel sebagai jawaban doa-doanya. Sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Dari ayat ini mengajarkan kita prinsip bahwa apa yang kita punya karena Tuhan yang mengingat. Itu berarti bukan karena manusia yang bertindak, bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena nasib mujur kita, tetapi karena Tuhan yang mengingat Hana. Dan karena itu saudara sekalian, untuk ucapan syukur ia memberikan nama Samuel kepada anak itu. Sebab Hana sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikannya. Saudara sekalian, apakah arti Tuhan mengingat? Saya ingin kita mengajak merenungkan bagian kalimat ini, Tuhan mengingat Hana. Pernyataan Tuhan mengingat Hana bukan berarti sebelumnya Tuhan melupakan Hana. Juga tidak berarti bahwa daya ingat Tuhan sudah melemah. Tetapi pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah sedang bertahap menyelesaikan rencananya, mengabulkan permohonan Hana dengan menghadirkan Samuel. Sebab dalam rancangan dan tujuan Tuhan, waktunya umat membutuhkan seorang imam yang akan melanjutkan tugas keimaman Eli yang tidak akan mungkin bisa diteruskannya lagi melalui generasinya. Waktunya Tuhan akan memberikan Samuel bagi umat Tuhan di masa itu. Saudara-saudaraku, hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa Allah tidak pernah menutup mata dan telinganya terhadap setiap ungkapan dan doa umatnya. Segala curahan hati kita di hadapan hadiratnya, semua tertampung di kirbatnya. Ia mendengar dan ia akan melakukannya serta bertindak tepat pada waktunya. Saudara, karena itu bila kita sedang berdoa, jangan tergesa-gesa untuk mengatakan Tuhan tidak mendengar. Ataukah kita mengatakan ini bukan kehendaknya, jadi lebih baik saya berhenti untuk berdoa. Selagi saudara yakin bahwa apa yang didoakan itu adalah yang Tuhan kehendaki dan selaras dengan firman-Nya, teruslah berdoa. Sebab bisa jadi ia secara bertahap mendengar dan menjawab doa-doa kita.
Ia hanya ingin kita belajar bersabar. Ia hanya ingin kita belajar rendah hati dan setia di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi. Untuk mendapatkan Samuel, saudara sekalian, Hana tidak melewati hidup dengan mudah. Setiap hari dalam penantiannya, setiap hari dalam mendengarkan kata-kata Tuhan, setiap hari dalam menanti apa yang Tuhan janjikan, ia penuh dengan pergumulan. Tetapi terbukti bahwa Hana tetap memelihara diri untuk tetap setia kepada suami sebagai umat Tuhan, tetap sabar sebagai umat Tuhan, dan tetap belajar percaya akan kebaikan Tuhan. Saudara, ini yang menjadi sulit karena ketika kita sudah lama berdoa, kadang-kadang kita bisa berubah setia kepada Tuhan. Saudara, kita ingat bahwa Allah itu menjawab doa kita sesuai dengan rencananya dan tujuannya, bukan keinginan dan tujuan-tujuan kita. Saudara-saudaraku, belajarlah tetap sabar, setia, dan rendah hati menjalani kehidupan ini, sampai apa yang Tuhan rencanakan digenapi di dalam hidup kita. Ia pasti sedang dan akan tetap mengingat kita. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah karena Tuhan yang mengingat kita, bukan Tuhan yang sudah memberinya. Bahkan mungkin Tuhan telah mendengarkan doa-doa kita. Tuhan yang mengingat kita, saudara sekalian. Saudara, marilah kita menutup mata sejenak sekarang. Lalu coba bayangkan, apakah ada yang kurang pada pagi ini setelah membuka mata? Coba ingat-ingat apa yang telah terjadi pada masa lampau hidup kita. Coba ingat apa yang sedang kita nikmati sekarang, apa yang kita miliki. Apakah yang akan kita makan, minum, pakai hari ini telah tersedia? Atau adakah yang kurang? Jika semua berjalan dengan baik, saudara sekalian, jika semua yang kita butuhkan hari ini telah tersedia, percayalah bahwa semua itu karena Tuhan mengingat kita. Anugerah Tuhan yang kita terima harus menjadi dasar yang hidup bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bersyukur? Nantikan dalam renungan pagi esok hari. Jadi tetaplah setia, sabar, rendah hati, dan bergantung pada Tuhan, sebab pada waktunya Ia pasti mengingat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan-Mu. Tak ada curahan hati yang Engkau tidak akan dengar. Terima kasih Bapa karena Engkau mengingatkan kami lewat sabda-Mu pada pagi ini, bahwa secara bertahap Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau mengingat kami pada waktu yang tepat. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya dengan sukacita kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu di hari ini. Dan menyandarkan segalanya dan berharap sepenuhnya kepada-Mu. Sebab Engkau pasti mengingat kami. Hanya ya Tuhan, dalam proses kami menanti apa yang Tuhan ingin lakukan bagi kami. Tolonglah kami supaya kami mendekatkan diri kepada-Mu. Kami lebih sabar. Kami tetap setia menjalani kehidupan ini sebagai umat-umat-Mu. Dan kami tetap bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Berilah kami hati yang rendah hati untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap umat-umat-Mu pada pagi ini. Semua pendengar renungan pagi di kediaman mereka masing-masing. Tapi Engkau yang maha tahu. Engkau yang maha adil. Engkau yang maha kasih. Jangkaulah mereka ya Tuhan dalam keadaan mereka masing-masing hari ini. Biarlah sepanjang hari ini mereka jalani dengan sukacita karena kami percaya Tuhan mengingat kami. Tuhan sedang berproses atas hidup kami. Berilah kami iman dan berilah kami percaya untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kami. Berilah kelegaan kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita. Berilah penghiburan kepada mereka yang sedang berduka. Dan berilah jalan keluar bagi mereka yang sedang berada pada jalan buntu
mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka yang sedang bergumul sakit penyakit. Engkau yang Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau dokter yang maha kuasa. Lakukanlah mujizat-Mu kepada umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Sembuhkan apa yang mereka makan, minum, pakai. Berkati ya Tuhan, supaya menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa kesembuhan. Dengarlah doa kami pada pagi hari ini, kami berserah kepadamu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.